Ya, pemirsa GMTV di rumah kembali lagi bersama saya Rizka dan Bapak Dr. Irfan Syauqi Bek dalam acara Ekonomi Islam. Nah, kita akan melanjutkan perbincangan kita Ya, nih, baik. Pak Irfan ya. Kita tahu bahwa Indonesia ini merupakan negara dengan mayoritas Muslim yang Iya. terbesar ya. Iya. Tetapi kita juga tahu bahwa di sini kita masih memiliki sistem ekonomi yang Iya. berbeda ya. Iya. Ada ekonomi konvensional dan Iya. juga ekonomi syariah. Nah, kemudian apa sih perbedaan dari kedua ekonomi itu? Iya, memang kalau kita bicara perbedaan ini ada beberapa hal yang membuatnya berbeda secara signifikan. Pertama adalah konsep dasar yang kita sebut dengan worldview ya. Worldview. Worldview itu artinya cara pandang, ya. Cara pandang tentang persoalan ekonomi itu sendiri. Karena kan ketika kita bicara ilmu ekonomi itu kan dibangun di atas sebenarnya awalnya itu pemikiran manusia. Dan pemikiran manusia itu kan sangat dipengaruhi oleh cara pandang dia Betul. ya, terhadap sesuatu. Nah, cara pandang ini tentu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, beberapa faktor inilah yang membedakan antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Faktornya apa saja? Pertama adalah nilai dasar, sumber nilai. Ya, sumber nilai. Bahwa dalam ekonomi Islam ini yang jadi sumber nilai itu adalah Al-Quran dan hadis, ya kan? Nah, ketika sumber nilainya berbeda, maka turunan teorinya itu juga berbeda. Sebagai contoh, ilmu ekonomi kan bicara bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidup. Nah, otomatis kalau bagaimana manusia memenuhi kebutuhan hidup tergantung pada profil manusianya, ya kan? Profil manusia seperti apa yang dianalisis di ekonomi konvensional dengan profil manusia seperti apa yang dianalisis dalam ekonomi syariah. Nah, di ekonomi konvensional itu ada konsep namanya homo economicus. Jadi konsep manusia ya. Nah, menurut ilmu ekonomi konvensional yang mainstream, ya dia mengatakan bahwa homo economicus itu basisnya adalah self interest. Jadi bagaimana tujuan orang berekonomi untuk memenuhi kepentingan dirinya. Misalnya, kenapa Anda minum? Supaya rasa haus saya hilang. Kenapa Anda berbisnis? Supaya saya bisa maksimal profit. Jadi berpikirnya tentang diri sendiri. Sehingga kemudian ini mempengaruhi teori ilmu ekonomi itu sendiri. Misalnya, dalam konsumsi, ya, apa tujuan orang mengkonsumsi? Ya, tujuan orang beli barang dan jasa, tujuan orang beli nasi, tujuan orang beli baju, beli kendaraan, ya, beli mobil. Nah, dalam ilmu ekonomi konvensional itu tujuannya adalah bagaimana memaksimalkan yang disebut dengan kepuasan, maximum utility. Nah, dan indikator maximum utility, kalau kita bisa belanja sesuai dengan anggaran yang ada, yang bisa memenuhi hasrat kita, keinginan kita. Ya? Nah, apakah dalam ekonomi Islam begitu? Ekonomi Islam nggak begitu, karena profil manusianya beda. Nah, profil manusia kita apa? Itu profil yang disebut dengan nafsul mutmainnah. Ya kan, dalam Quran kan, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, apa bedanya? Bedanya adalah kalau nafsul mutmainnah, dia berpikir bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk umat mungkin. Iya, jadi artinya kalau dia makan, dia nggak cuma mikir bagaimana perut saya kenyang. Kalau ada tetangga kelaparan, kita harus berbagi. Ya, makanya orientasi dari profil manusia dalam ekonomi syariah itu adalah bukan kepada self interest, tetapi kepada yaitu yang kita sebut dengan maksimisasi maslahat. Jadi kita itu berpikir bagaimana mencari kemaslahatan yang sebesar-besarnya. Jadi kalau misalnya saya seorang pengusaha, ya, maka tujuan saya berbisnis bukan profit maximization, bukan memaksimalkan keuntungan saja, tapi bagaimana memaksimalkan kemaslahatan. Nah, apa masalah itu? Masalah itu satu konsep sederhana, tetapi dia punya dua dimensi, yaitu dimensi manfaat dan berkah. Nah, segala sesuatu yang berkah pasti bermanfaat, tapi sesuatu yang bermanfaat belum tentu berkah. Ya, misalnya minuman keras, kan dia mungkin punya manfaat. Ada manfaat pajak, ada kalau kata orang barat, kalau suasana dingin minum minuman keras bisa menghangat tubuh, ya kan? Nah, tapi itu kan tidak mengundang keberkahan. Kenapa? Karena mudaratnya lebih besar. Ya? Nah, sehingga sesuatu yang bermanfaat belum tentu berkah. Nah, kalau dalam ekonomi Islam, orientasi kita pada kemaslahan, di mana landasan pertama kita adalah undang dulu keberkahan dari Allah. Karena sesuatu yang berkah itu pasti menimbulkan manfaat. Nah, jadi dari sini saja itu sudah berbeda. Ya, sementara kalau dalam ekonomi konvensional, ya mereka kan
sumber nilainya itu mereka tidak percaya kepada kitab suci, mereka tidak percaya kepada konsep agama. Artinya hanya pemikiran manusia. Iya, pemikiran manusia. Kemudian juga mereka mencoba memotret realitas, ya, memotret realitas, karena ilmu ekonomi itu kan ilmu yang memotret realitas masyarakat, ya kan? Bagaimana misalnya di satu negara pengelolaan ekonominya, gitu kan? Nah, kemudian mereka potret realitas itu, nah kemudian mereka bikin teori-teori yang ternyata antara realitas satu masyarakat dengan realitas masyarakat yang lain itu kan belum tentu sama. Betul. Ya, contohnya begini, contohnya biar gampang ya. Misalnya di Inggris itu ada satu dalam ekonomi itu ada satu teori, ya, di mana pendapatan itu dikeluarkan hanya untuk dua hal, untuk konsumsi atau untuk simpanan saving. Jadi rumusnya itu Y sama dengan C plus S. Ini agak berat nih, agak berat dikit ya. Gampangnya gini, pendapatan itu kalau Anda punya uang, Anda gunakan untuk apa sih? Dua hal, untuk konsumsi dan untuk ditabung. Ya. Jadi itu aja. Nah, kenapa dua hal ini? Karena memang realitas masyarakat di Barat begitu. Pertanyaannya, apakah cocok diterapkan di Indonesia? Ya kan? Mengapa tidak ada pos yang ketiga? Ya, misalnya pos sedekah, pos zakat, ya kan, pos infak. Kenapa kalau kita berpikir pendapatan itu hanya untuk kita pakai untuk belanja sendiri sama untuk ditabung sendiri? Kenapa nggak ada belanja untuk zakat, infak, sedekah, membagikan orang lain dan sebagainya? Nah, ini contoh perbedaan, ya. Karena apa? Karena kita tidak pernah berpikir untuk diri kita sendiri. Jadi ini saja sudah berbeda. Nah, ini yang saya katakan sebagai perbedaan dari filosofi dasarnya dulu. Oke. Mungkin pemirsa di rumah juga ingin tahu nih, Pak Irfan, kira-kira bagaimana sih supaya bisa menggeser pola pikir tersebut gitu loh, dari yang sekarang ini kan kebanyakan yang konvensional. Betul, ya, sehingga kita juga mungkin tidak mudah menggeser ke syariah, mungkin ya sebagian besar masyarakat seperti itu. Padahal kita tahu masyarakat Islam di sini sudah berkembang, sudah sangat maju. Gitu. Ya, karena memang pola edukasinya ya, menurut saya ini ada persoalan. Contoh tadi, misalnya semangat berbagi, ya kan? Kita ini selalu dari diajarkan hal yang kecil, semangat berbagi. Misalnya contoh semangat berbagi, kita selalu diajarkan 100 rupiah ikhlas lebih baik daripada 10.000 rupiah tapi tidak ikhlas. Kenapa contohnya nggak dibalik, gitu kan? Atau kalau acara bakti sosial, selalu yang diajak itu adalah, ayo kita kumpulin pakaian bekas, baju bekas yang masih layak pakai. Kan berarti seolah-olah berbagi itu dengan sesuatu yang bekas. Iya, betul. Ya kan? Kenapa enggak misalnya kita bakti baru sosialnya, beli gitu ya, nggak boleh. silahkan dengan baju baru gitu kan. Kami tidak menerima pakaian bekas walaupun masih layak pakai. Kenapa enggak kita ajarkan sesuatu yang seperti itu, bahwa memberi itu yang terbaik, ya, bahwa care sama orang itu berikan yang terbaik, begitu. Jadi itu contoh bagaimana penanaman nilai. Ya. Sementara di sisi lain nilai-nilai konvensional sangat luar biasa loh. Betul. Contohnya berusaha dan modal sekecil-kecilnya dapat untung sebesar-besarnya, ya kan? Iya, makanya itu kenapa saya bilang seakan-akan ekonomi syariah seperti tergerus ya. Iya, karena memang masalah edukasi dan kita ini selalu menanamkan nilai-nilai kapitalistik ya sejak dini. Itu yang menurut saya menjadi satu problem besar buat umat ini. Ya mudah-mudahan nanti kita bisa menemukan solusinya lagi ya Pak Irfan ya. Ya pemirsa di rumah jangan kemana-mana, nanti kembali lagi bersama saya dan juga Pak Irfan. Tetap di YM TV.